hari ini kalian tidak akan mengerjakan tugas ya. Hari ini tugas kalian hanya mendengarkan materi yang akan Pak Firman sampaikan ya. Jadi nanti Pak Firman akan sampaikan materi mengenai aplikasi Drawing for Children ya, yang sudah kalian pelajari kurang lebih 2 minggu ini ya. Baik, sambil dibuka LKS-nya di halaman 49. Dengerin cerita. Coba dibuka halaman 49 ya. Sudah? Nah, coba Pak Firman minta Syabil. Mana Syabil? Ada Syabil nggak? Saya, Pak. Nah, saya, Pak. Syabil, ya. Yang lainnya tolong mic-nya di mute dulu ya. Mic-nya di mute dulu biar Syabil yang ngomong. Oke, Syabil coba dibaca yang halaman 49 yang atas. Coba. Yang depannya apa? Yang apa? Apa itu? Ya. Terus? Drawing for Ya, terus? children. Ya, terus? Yaitu? Program Ya. menggambar terus untuk anak kecil. Ya, lanjut. Program Terakhir ini ya. sangat cocok sekali untuk anak kecil. Yang gambar Ya. yang disediakan Di dalam ya. Dah, cukup di situ ya. Baik. Nah, tadi Sabil udah menjelaskan ya. Terima kasih Sabil ya udah membaca. Apa itu Drawing for Children? Drawing for Children itu adalah aplikasi atau program untuk menggambar, khususnya untuk anak-anak. Karena aplikasi ini gambarnya itu sudah disediakan ya oleh aplikasinya. Nah, untuk selanjutnya coba Pak Firman minta Amira, dengar nggak Amira suaranya? Amira? Dengar. Nah, dengar. Amira coba yang bagian B-nya yang bawah Amira coba dibaca. Yang B-nya, yang langkah membuka. Coba dibaca. Langkah membuka program Drawing for Children. Ya, pertama apa? Pilih start. Ya, yang kedua. Pilih all program. Yang ketiga. Pilih Drawing for Children. Nah, yang terakhir yang bawah atau kamu juga bisa klik mouse 2 kali pada shortcut di layar desktop. Ya, makasih ya Amira. Nah, baik anak-anak sekalian, sambil dilihat LKS-nya nih, Pak Firman tampilin dulu cara membuka aplikasi dari Drawing for Children. Sebentar, Pak Firman share dulu. Share dulu. Sebentar ya, sambil nunggu share screen-nya. Belum muncul ya? Udah muncul belum? Udah Bu. Udah. Udah Pak. Ya, sebentar, Pak Firman kasih tahu. Iya, udah. Nah, baik. Cara membuka Drawing for Children ya. Ini di ujung sebelah kiri bawah ada lingkaran nggak? Nih, ada lingkaran warna-warni ya. Ini yang namanya tadi tombol start ya. Ini namanya tombol start. Ini nanti diklik, tombol startnya diklik, nanti muncul pilihan di sini ya. Nah, kalau ada aplikasinya, langsung saja kalian bisa buka nih aplikasi Drawing for Children-nya. Ya, tinggal klik kiri sekali saja. Tapi kalau tidak ada di sini, kalian bisa buka di all program.
Nah, judul program cari adalah drawing for children. Nah, ini dia yang ini. Nah, nanti terakhir baru diklik ikonnya. Nanti biar bisa kebuka aplikasinya. Kita contohkan dibuka dulu ya. Kita klik aplikasinya biar bisa membuka aplikasinya. Tahu aplikasinya. Roblox tahu. Roblox dari tahun-tahun memang tahu kan gampang. Udah muncul belum? Ada gambarnya. Ntar Pak Firman. Besarkan dulu. Nah, baik. Nah, Pak Firman mute dulu ya biar suaranya nggak keganggu ya. Sebentar. Tapi kan gambarnya aja dimasukin. Mute dulu. Tuh kan koneksinya iya. Sebentar. Di mute dulu tolong ya. Sambil Pak Firman. Aduh, semenjak sekolah tuh loadingnya lama. Apa kan? Ya. Bentar. Pak Firman mute dulu. Nah, baik. Ini udah di mute. Nah, sambil lihat di layar kalian, bisa dibuka halaman 50. Nah, halaman 50. Di situ ada baris kelompok icon ya. Itu ada baris kelompok icon. Nah, kita ulangi lagi apa saja. Yang pertama, di sini ada namanya undo the last drawing, yaitu untuk membatalkan perintah sebelumnya. Nah, maksudnya apa, Pak? Membatalkan perintah sebelumnya. Nah, maksudnya seperti ini ya. Kalau contoh kita buat garis, nah, ternyata garis ini salah. Nah, kita pengen ngulang ke sebelumnya. Itu bisa menggunakan undo the last drawing. Ini tinggal diklik saja. Nanti dia akan kembali putih. Seperti sebelumnya. Tapi jangan terlalu lama. Contoh, ini bikin garis 1, garis 2, garis 3. Nah, nanti yang akan kehapus itu yang terakhir. Ya, atau gambar atau garis yang terakhir. Berarti yang ini. Jadi kalau kita klik undo, yang hilang yang terakhir. Nah, itu semuanya berarti terakhir, oke? Nah, itu undo namanya, membatalkan perintah sebelumnya. Berikutnya, ada yang namanya sketch line. Sketch line ini, ikonnya seperti ini. Ini sebelah kiri nih, ada pensil warna, ada kuas, ya, ada semprotan, ada kaleng cat. Kalau ada ini penghapus ya, buat penghapus. Ini cut untuk memindahkan gambar. Gambarnya seperti gunting. Ini paste. Nah, kalau untuk pilihan icon lain yang ada di sketch line, itu tinggal diklik aja. Ini yang ada gambar tanda tangan. Ya, tangan kanan berarti dia ke kanan. Kalau ke kiri berarti ke sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, kita contohkan satu dulu ya. Kita contoh menggunakan kuas. Ini tinggal diklik kuasnya. Lalu pilih warna di sini. Diklik saja contoh warna hijau. Lalu nah penggunaannya itu caranya di drag and drop. Bentar Pak Firman tulis biar kalian nggak bingung. Tulisannya seperti apa. Bentar. Drag. Maaf. Salah. Drag and drop. Yang dimaksud drag itu adalah klik kiri, ditekan, digeser. Ini mouse-nya ya, mouse-nya tombol yang kiri di kiri, tombol kirinya diklik, ditekan,
ditekan terus sambil digeser. Nah, dropnya itu dilepas. Dilepasnya kapan? Dilepasnya itu kalau gambarnya itu kira-kira kalian sudah selesai. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh Pak Firman kasih garis. Ini klik kiri harus ditekan ini sambil digeser. Nah, kalau kiranya sudah selesai bikin garisnya tinggal dilepas. Nah, itu maksudnya adalah drag and drop. Klik kiri ditekan sambil digeser. Nah, seperti itu ya. Ntar Pak Firman hapus dulu tulisannya. Nah, baik. Selanjutnya, di yang ketiga, itu namanya adalah icon draw shape. Fungsinya adalah membuat bentuk. Ini kalau kita klik kiri sekali, nanti sebelah kiri ini akan berubah ikonnya seperti ini. Ada garis lurus, tanda panah 2 ya. Lalu ada kotak. Ini kotak sudut tumpul. Lalu ada lingkaran dan garis-garis lainnya. Ini tinggal dipilih lagi, juga ada banyak pilihannya. Tinggal diklik di sini. Yang gambar tangannya diklik. Nah, seperti ini, diklik. Ya. Nah, contoh kita ambil yang segitiga. Tinggal diklik ikonnya, pilih warna biru. Caranya sama, drag and drop. Klik kiri, ditekan, lalu digeser, terakhir dilepas. Itu cara menggunakannya. Coba cari yang lain. Gambar lingkaran. Klik gambar lingkarannya, pilih warna, contoh warna pink. Klik kiri, di drag, ditahan, digeser mouse-nya. Jika sudah selesai, dilepas. Nah, seperti itu ya cara penggunaan tadi drag and drop menggunakan icon draw shape. Nah, sekarang berikutnya adalah kita menggunakan icon ini. Namanya draw text. Nah, draw text itu di halaman 50. Fungsinya adalah menampilkan icon untuk membuat teks ataupun tulisan. Ya, icon itu yang huruf A, B, dan C. Nah, ini tinggal diklik. Pilihannya di sini. Ada yang hurufnya seperti biasa, ada huruf dengan garis, ada huruf yang berbagai macam warna dengan ketebalan yang berbeda-beda. Ini tinggal dipilih saja yang menurut kalian itu bagus. Contoh satu saja, ini Pak Firman klik yang ini, pilih warna hitam, contoh hitam ya, berarti warnanya nanti hitam, tulisannya tinggal diketik. Ketik di sini. Gitu ya. Contoh lagi, ini yang ada garis bawahnya, diklik, contoh warnanya pilih warna merah. Nah, ini tinggal diarahin aja kursornya, mau kemana, naruh tulisannya. Contoh di bawah lingkaran di sini, tinggal ditulis. Sini contoh lingkaran. Nah, nanti pasti dia tulisannya ada garisnya, karena tadi kita memilih yang ada garisnya. Nah, itu fungsi dari draw text. Nah, sekarang coba Pak Firman akan hapus dulu ini dengan new picture ya. Lalu berikutnya ada namanya draw stem. Draw stem ini kita membuat stempel. Gambarnya seperti stempel, yaitu dengan cara diklik kiri sekali aja. Nggak perlu di drag and drop. Ya, nggak perlu di drag and drop. Tinggal diklik. Ini pilihannya banyak. Contoh yang es krim. Nanti pilihannya di sini. Ya, kalau pilih yang contoh jerapah di sini pilihannya. Nah, ini tinggal dipilih satu saja. Contoh zebra. Tinggal diklik sekali kiri. Nah, seperti ini ya. Nah, ini penggunaan dari draw stem. Di LKS tidak ada, tapi saya menjelaskan di sini. Lalu ini ada draw clip arts. Ini fungsinya hampir sama seperti stem, membuat gambar. Tapi kalau ini drag and drop.
klik kiri, ditekan, digeser. Jadi kalau ini kan tadi tinggal diklik sekali udah jadi gambarnya. Kalau ini harus diklik kiri, tekan, digeser, lalu dilepas. Contoh kita pakai yang ini, jenis transportasi. Jadi klik, pilih di sini. Contoh balon udara. Nah, kita klik kiri, tekan, lalu digeser. Jadilah seperti ini. Lalu ada lagi contoh truk. Klik kiri, tekan, digeser. Jadi kalau draw clip art ini, dia bisa diatur ukurannya. Nah, beda dengan draw stem tadi. Dia hanya ukurannya kecil seperti ini. Karena cuma sekali diklik. Kalau ini kan dia bisa di drag and drop. Jadi ukurannya itu bisa kita atur. Klik kiri, tekan, digeser. Seperti ini ya. Nah, ini untuk draw clip art. Oh iya, nanti kalau sewaktu-waktu Zoom-nya mati, nanti Pak Firman kasih link baru ya di grup. Lalu berikutnya, nah ini karena kertasnya masih udah penuh, kita pakai yang new picture biar kertasnya baru lagi. Seperti ini. Nah, lalu yang sebelah ini namanya draw background. Dia buat kasih warna latar belakang kertas. Contoh ya, diklik sekali, pilih yang ini. Nah, dia kertasnya berubah seperti ini. Pilih yang ini, menjadi seperti ini. Yang ini, jadi seperti ini. Nah, ini buat background. Ya, kita ulang lagi ke putih. Nah, kalau ini namanya special thing. Jadi yang 3 ini nggak ada di LKS, tapi Pak Firman jelaskan di sini. Serta contohnya seperti apa. Kalau ini, itu untuk membuat gambar-gambar yang spesial. Yang hanya ada ini saja. Contoh ada bangunan di sini. Ya, tuh bangunan. Lalu ada pohon. Bisa pilih warna juga di sini. Di pohon. Diklik berkali-kali semakin tebal pohonnya. Tuh. Diklik berkali-kali semakin tebal. Lalu ada seperti kembang api. Contoh warna kuning ya. Nah, seperti ini. Nggak kelihatan ya, warna hijau deh. Nah, semakin diklik banyak, semakin banyak kembang apinya. Seperti itu ya. Lalu berikutnya ada special effect. Ini special effect ini untuk memberikan efek. Kayak efek ini efek ngeblur. Jadi gambarnya ngeblur seperti ini. Nah, ini ngeblur gambarnya. Makin tidak jelas. Ya. Kalau ini untuk ngezoom biar semakin dekat tampilannya. Nah, itu ya. Nah, itu tadi penggunaan dari special effect. Kita new picture lagi biar terasa baru. Nah, untuk yang icon 4 ini, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada di LKS ya. Ini namanya print your picture. Jadi kalau gambar kalian pengen dicetak di kertas, nah ini diklik. Nanti muncul tuh di printer. Kalau ada printernya ya, nanti muncul di kertas. Kalau ini nama new picture. Jadi kalau kalian gambarnya udah penuh nih di kertas ini, mau ganti kertas yang masih kosong, nah ini pakai yang ini, new picture. Nah berikutnya kalau yang ini namanya load picture. Ya ini load your picture, fungsinya adalah kalau kalian pernah menyimpan gambar ya, gambar drawing for children di komputer atau di tempat penyimpanan. Nah, kalau ingin memunculkan kembali, bukanya pakai ini. Nah, kalau yang ini lawannya, yaitu untuk menyimpan gambar yang menurut kalian akan disimpan. Nanti diklik save your picture supaya gambarnya tidak hilang. Nah, yang terakhir ke sini langsung, ini ada namanya stop. Stop ini fungsinya untuk keluar dari aplikasi Drawing for Children. Nah, ya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ya kita akan
pelajari 3 efek. Kemarin sudah kita pelajari 3 efek, yaitu efek pertama itu adalah efek garis tebal, efek cermin, dan garis kotak-kotak. Ya, ini sepertinya waktu. Ya baik, ya dilanjutkan lagi. Untuk berikutnya yang kita pelajari adalah 3 efek yang digunakan di aplikasi Drawing for Children ya. 3 efek itu, yang pertama adalah efek cermin, yang kedua adalah efek garis tebal, dan yang ketiga adalah efek garis kotak-kotak. Nah, seperti apa penggunaannya? Kita simak tulisan berikut ini ya. Seperti apa? Nah, baik, yang pertama itu adalah efek cermin ya. Kalian ada di itu, bisa buka di halaman, kalau tidak salah itu halaman 54 ya. Maaf, di halaman 52. Di halaman 52 di situ dijelaskan bahwa untuk efek 2 cermin ini itu kita menggunakan yang namanya icon sketch line. Nah, icon sketch line itu yang ini ya, sketch line. Kita klik dulu sekali. Nah, lalu kita pilih jenis-jenis goresan yang ada di sini ya, atau bisa pilih sebelah sini ya, sama saja. Nah, apa cara penggunaannya seperti apa? Nah, perhatikan di sini ya. Kalau biasanya kita menggunakan sketch line itu kan pakai klik kiri ya, klik kiri ditekan digeser seperti ini. Maka yang muncul adalah hanya berupa satu garis. Nah, itu hanya menggunakan klik kiri. Nah, bagaimana dengan efek cermin? Nah, efek cermin ini dia menggunakan klik kanan. Jadi klik kanan di drag and drop. Ya, kalau tadi kan ini klik kiri ditekan digeser jadi satu garis seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk efek cermin itu kita menggunakan klik kanan ya, klik kanan lalu drag and drop atau ditekan, digeser dan dilepas seperti ini. Klik kanan sekali, digeser, ditahan, lalu kita terus sampai buat garisnya. Jika sudah selesai silahkan bisa dilepas. Nah, otomatis kalau kita klik kanan ya, itu akan membentuk seperti sebuah cermin ya. Jadi ada 4 di sini, 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis yang terbuat secara otomatis ya, seperti menghadap ke cermin. Nah, ini disebut dengan efek cermin, yaitu menggunakan klik kanan pada mouse ya. Kalau klik kiri tadi hanya satu garis saja yang muncul, tapi kalau klik kanan yang muncul adalah 4 garis ya. Itu untuk efek cermin. Nah, untuk yang efek garis tebal kita membutuhkan yang namanya tombol di keyboard ya. Ntar dulu, dibuka dulu tombol keyboardnya sebentar. Keyboard. Nah, kalau tadi biasanya kita menggunakan itu hanya klik kiri dan klik kanan ya. Kalau untuk garis biasa klik kiri, kalau untuk garis efek cermin klik kanan. Nah, sedangkan untuk garis tebal kita menggunakan yang namanya tombol shift. Tombolnya ada di sini ya, di bawah caps lock. Tombol shift itu yang ini, SHIFT. Nah, nanti tombol ini dipencet, ditekan terus. Setelah ditekan sambil klik kiri, tekan lalu digeser seperti itu ya. Nanti kita coba praktekkan seperti apa sih efek dari garis tebal. Ini kita contohkan dulu menggunakan klik kiri saja tanpa tombol shift ya. Kita coba dulu sebentar. Nah, kita masih seperti tadi menggunakan icon sketch line. Lalu pilih garisnya, contoh garis yang ini pensil warna. Lalu pilih warna, bisa di sini pilih warna hitam contoh. Nah, kita klik kiri saja tanpa shift ya. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Garisnya tipis ya. Tapi kalau kita menggunakan tombol shift yang ini seperti ini ya, lalu sambil klik kiri, maka nanti garisnya akan tebal ya. Kita coba praktekkan. Pertama tekan tombol shift, lalu kita drag klik kiri ya.
Nah, di sini bisa dilihat ya perbedaannya antara klik kiri tanpa shift dengan klik kiri dengan shift ya. Kalau klik kiri tanpa shift garisnya tipis ya. Kalau untuk sebentar, maaf ini kesalahan. Nah, sedangkan untuk klik yang kanan dengan shift, nah garisnya akan tebal seperti ini ya. Nah, jadi bisa bedakan antara penggunaan tombol shift dengan tanpa tombol shift ya, ketika kita menggunakan klik kirinya. Ini adalah efek yang kedua, yaitu efek garis tebal. Itu ada di halaman 53. Sedangkan untuk di halaman 54 berikutnya yang terakhir adalah efek garis kotak-kotak. Nah, maksudnya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Bentar. Nah, ini kita langsung menggunakan sketch line. Kita pakai yang brush saja ya, brush. Klik nih ikonnya. Lalu kita contoh pakai warna biru ya. Nah, ini kalau di garis klik kiri biasa. Ini maaf, salah dikit, bentar. Nah, kalau di klik kiri biasa, dia hanya membuat garis seperti biasa ya. Kalau dimiringkan akan seperti ini garisnya, lurus ya, walaupun sedikit bengkok. Nah, sedangkan kalau untuk efeknya menggunakan garis kotak-kotak, itu kita menggunakan yang namanya tombol ALT. Nah, tombol ALT itu yang mana? Yang ini. Sebentar, ini tarik dulu. Nah, nih tombol ALT itu yang ini, A, L, dan T. Nah, cara penggunaannya hampir sama seperti tadi. Kalau tadi kan shift, nah kalau ini ALT. Nanti ALT-nya ditekan, lalu kita klik kiri, ditekan juga, lalu digeser dan dilepas. Itu cara penggunaannya. Kita praktekkan dulu ya. Sebentar, kita tutup dulu keyboardnya. Nah, kita lihat di sini masih menggunakan sketch line ya. Menggunakan sketch line, kita pakai yang brush, kita pakai ALT, lalu kita klik kiri, tekan, digeser. LT-nya jangan sampai dilepas. Nah, dia akan membentuk seperti garis kotak-kotak gini. Ya, ini kalau menggunakan ALT. Tapi kalau tanpa menggunakan ALT, kalau dimiringkan garisnya akan seperti ini. Nah, di sini bisa dibedakan ya antara menggunakan tombol ALT yang ini ya dengan yang ini tanpa tombol ALT. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Mungkin hanya itu yang kita pelajari untuk semester ini sampai di sini. Insya Allah nanti untuk pertemuan ya di kelas 2 itu kita akan belajar menggunakan icon pen. Tapi pennya coba kita menggunakan yang versi baru ya. Ya, mungkin itu yang bisa Pak Firman sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.